hapusnya kewajiban bagi buronan untuk menjalani hukuman penjara akibat kadaluarsa. Masa menjalankan pidana penjara sebagaimana amar putusan dihitung dari sejak terpidana menjalankan hukuman, dikurangi masa penahanan dalam rumah tahanan maupun tahanan rumah, namun tidak dikurangi dari masa pelarian. Akan tetapi, di samping terdapat ketentuan hukum perihal hapusnya kewenangan atau kadaluarsa penuntutan oleh jaksa penuntut, juga stelsel hukum pidana kita di Indonesia mengenal serta mengatur ketentuan perihal hapusnya kewajiban menjalankan masa hukuman bagi seorang terpidana karena kadaluarsa. Ketika seorang buronan melarikan diri selama belasan hingga puluhan tahun, sementara vonis putusan pidana telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, dan terpidana belum menjalani masa hukuman. Maka, ketika sang buron kemudian tertangkap, apakah hukuman pidana masih berlaku dan dapat diberlakukan bagi sang terpidana buronan ini? Mari kita temukan jawabannya. Video ini hanya ditayangkan secara eksklusif pada website hukumhukum.com ataupun pada channel YouTube Sietra Publishing. Bila terdapat pelanggaran hak cipta terhadap hak cipta kami, mohon agar disampaikan dan dilaporkan kepada kami. Pada prinsipnya, kabur atau melarikan dirinya seorang terdakwa maupun terpidana mengakibatkan kewenangan menuntut atau mendakwa ataupun untuk menghukum alias untuk mengeksekusi menjadi hapus karena kadaluarsa. Kadaluarsa di sini dalam konteks hukum atau terminologi hukum bermakna lewatnya waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum normatif pemidanaan atau penalisasi hukum di Indonesia. Sekalipun keduanya menjadi kewenangan pihak kejaksaan, baik untuk mendakwa seorang terdakwa dan sekaligus mengeksekusi seorang terpidana ketika putusan telah mengandung vonis yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kita mulai dengan bahasan perihal kadaluarsanya kewenangan menuntut pihak jaksa penuntut umum terhadap seorang terdakwa. Artinya masa kadaluarsa bagi hak jaksa penuntut umum untuk mendakwa atau menuntut. Terdapat pengaturannya secara normatif dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang biasa kami kalangan sarjana hukum menyebutnya sebagai KUHP, sebagai singkatannya. Ayat 1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu. Butir pertama, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, yakni sesudah 1 tahun. Butir kedua, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, yakni sesudah 6 tahun. Butir ketiga, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, yakni sesudah 12 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, yakni sesudah 18 tahun. Namun saya minta di sini kita bersama untuk cermati baik-baik ya, kata-kata definisi hukum di sini sangat penting untuk kita pahami. Yang saya pertebal atau saya ingin garis bawahi ialah kata-kata diancam. Bunyi pasalnya seperti itu, dengan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lebih dari 3 tahun, diancam, bukan vonisnya. Ayat kedua, bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, artinya masih anak-anak, masing-masing tenggang waktu di atas dikurangi menjadi sepertiganya. Pasal 79 KUHP.
Tenggang lewat waktu mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut. Ya, ini bisa kita baca sendiri ya, ketentuannya ya. Pasal 80 KUHP. Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan lewat waktu asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Butir kedua, sesudah dihentikan dimulai lewat waktu baru. Pasal 84 KUHP. Ini yang penting untuk mengeksekusinya ketika setelah terbit putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ayat pertama, kewenangan menjalankan pidana hapus karena lewat waktu. Kita tidak dapat memaknai kaidah normatif di atas ini sebagai hak bagi terpidana untuk menyerahkan dirinya sendiri agar dipenjarakan, namun lebih sebagai hak bagi kejaksaan untuk mengeksekusi seorang terpidana. Ayat kedua, tenggang lewat waktu mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan yang lain, lamanya sama dengan tenggang waktu atau tenggang lewat waktu bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga. Nah, jadi kadaluarsa untuk penuntutan kapan ditambah sepertiganya. Ayat ketiga, bagaimanapun juga, tenggang lewat waktu tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 4. Wewenang menjalankan pidana mati tidak lewat waktu. Pasal 85 KUHP. Ayat pertama. Tenggang lewat waktu mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Jadi H+1 sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap. Itu cara menghitungnya. Ayat kedua, jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, artinya buronan. Ini konteksnya buronan. Maka pada esok harinya, setelah melarikan diri itu, mulai berlaku tenggang lewat waktu baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan mulai berlaku tenggang lewat waktu baru. Ayat ketiga, tenggang lewat waktu terdakwa selama perjalanan dipidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya, meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan lain. Mari kita implementasi pengetahuan di atas dengan mengkaitkan norma perihal kadaluarsa terhadap norma konkret. Dalam praktiknya, seperti apa sih kita bisa implementasi pengetahuan di atas? Contoh, terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan hakim menyatakan sah dan meyakinkan terdakwa melakukan penipuan, kemudian divonis dengan menggunakan pasal 378 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sekali lagi, yang saya bold ataupun saya underline di sini ada kata-kata diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi yang perlu kita pertegas di sini, atau yang kita bisa tarik unsur-unsur di sini, diancamnya berapa lama, paling lama maksimumnya. Itulah yang terkait dengan cara kita menghitung kadaluarsa. Maka, yang perlu kita garis bawahi bukanlah lamanya vonis penghukuman lama pidana penjara dalam amar putusan hakim di pengadilan.
namun berdasarkan ancaman pidana penjara maksimum yang terdapat pengaturannya dalam pasal yang didakwakan jaksa penuntut. Yang dalam contoh di atas ialah delik pidana penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama yakni 4 tahun lamanya. Artinya kalau 4 tahun ialah lebih dari 3 tahun. Karenanya, berdasarkan ketentuan imperatif pasal 78 ayat 1 butir ketiga KUHP yang telah kita bahas di atas, kadaluarsa hak mendakwa atau menuntut bagi jaksa penuntut umum ialah setelah 12 tahun setelah perbuatan pidana dilakukan oleh pihak terdakwa. Kini, kita asumsikan saja pengadilan telah menjatuhkan amar putusan secara inkrah. Inkrah ini definisi hukum untuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan vonis berupa pidana penjara selama 2 tahun lamanya bagi sang terpidana kasus pidana penipuan ini. Ini kita contoh saja ya. Maka, seketika itu pula status terdakwa telah resmi berubah menjadi terpidana, di mana hak bagi jaksa selaku eksekutor putusan pidana memiliki kadaluarsa untuk mengeksekusi putusan ini, yakni selama 16 tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dari mana akan 16 tahun ini? Yakni hasil dari perhitungan 12 tahun ditambah sepertiga dari 12 tahun. Jadi 12 ditambah 4 sama dengan 16 tahun. Nah, dengan kita telah mulai memahami kalkulasi norma hukum ini, kita mulai mafhum bahwa adalah buronan yang tanggung-tanggung ketika berkolaborasi dengan pengacara yang tidak memahami prinsip paling dasar dari penalisasi hukum pidana di Indonesia. Nah, kan itu membuat sang buron menyia-nyiakan masa pelariannya yang telah belasan tahun lamanya, di mana bila saja sang buron cukup bersabar diri, bersembunyi dalam persembunyian dan pelariannya, maka dapat kita pastikan ketika kadaluarsa hak mengeksekusi bagi kejaksaan telah lampau, karena kadaluarsa ini, maka sang buron telah benar-benar tidak lagi dapat tersentuh oleh hukum, sekalipun kemudian ia tertangkap atau pulang kembali ke Indonesia. Ini sebenarnya hal sangat mendasar di dalam ilmu hukum pidana, tapi entah kenapa banyak sarjana hukum atau mereka yang mengaku sebagai pakar ilmu hukum pidana tidak mengetahui pasal-pasal yang sebetulnya paling dasar ini. Disclaimer kami, tanpa bermaksud ya kita untuk ngajarin sang buron tentang celah hukum perihal cara menjadi buron yang cerdas dan cerdik secara hukum agar dapat lolos dari jerat hukuman. Ya sebetulnya ini nggak perlu lah buron-buron itu katakan melakukan manuver-manuver politik, biaya mahar, gratifikasi, bahkan mengangkangi negara, keluar masuk seolah-olah tenang tanpa ancaman. Sebenarnya nggak perlu lah seperti itu. Cara-cara elegan seperti ini kan bisa ditempuh, meskipun hukum karma nggak ada ya istilah kadaluarsa seperti ini.